Di video kali ini, Mbak Cantik akan merekap alur film Tarung City of Darkness yang dirilis pada tahun 2011. Film dalam negeri ini mengisahkan tentang persahabatan sejati 4 pemuda dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Mereka dibesarkan bersama-sama di panti asuhan dan juga terlibat aksi balas dendam ke sekelompok preman. Penasaran? Yuk lanjut aja. Minta Kiko enak tau. Perlihatkannya Reno yang sebentar lagi akan bebas dari penjara. Galang yang sedang diberitahu kabar itu, ia berencana untuk menjemputnya nanti. Hal itu karena beberapa tahun yang lalu, Galang dan Reno terlibat perkelahian dengan 2 orang preman. Di dalam pertarungan itu, terlihat Reno membacok kedua preman itu hingga tewas, yang membuatnya harus mendekam di penjara. Terlihat Galang menemui seseorang yang bernama Coki. Coki adalah adiknya yang sama-sama diurus di panti asuhan dulu. Sebelumnya, ia terlihat dikejar-kejar karena mencuri kaset DVD di pasar. Kemudian, mereka berdua pergi ke klub malam. Sesampainya di sana, Galang melihat seorang wanita yang sedang diganggu oleh laki-laki. Wanita itu bernama Astrid. Astrid ini bekerja sebagai penari sekaligus PSK. Terlihat Galang yang langsung jatuh hati saat pandangan pertama di klub malam itu. Galang sudah dikenal sebagai kepala preman. Bahkan saat ia mendekati Astrid, 2 laki-laki itu langsung pergi. Tidak lama kemudian, seorang laki-laki bernama Boy datang dan menawarkan Astrid kepada Galang untuk diajak berolahraga. Saat Galang datang dan menemui Astrid di dalam kamar, terlihat Astrid yang sudah melepaskan pakaiannya. Namun, Galang bukannya tergoda, ia malah menyuruh Astrid untuk memakai pakaiannya lagi. Galang pun menjelaskan alasan ia membayar mahal Astrid, yaitu hanya untuk bisa mengobrol dengannya. Ya, mungkin karena Galang ini sangat kuat imannya. Di tempat lain, Coki menemui bosnya. Diketahui ia bekerja sebagai kurir narkoba. Lalu ia disuruh bosnya untuk mengantarkannya ke pembeli. Namun, uangnya tidak disetorkan kepada bosnya. Scene berganti. Tibalah Reno yang keluar dari penjara. Ia dijemput oleh Galang. Mereka pun langsung pergi ke panti asuhan Bunda Mulia untuk menemui Bu Lastri. Bu Lastri ini adalah pengasuh mereka waktu kecil. Setelah sampai di sana, mereka berdua bertemu dengan Coki yang sedang melamun. Ketika Reno pergi menemui Bu Lastri, tiba-tiba Coki memberikan uang yang sangat banyak kepada Galang untuk panti asuhan yang sedang kekurangan dana. Dia tidak memberitahu Galang dari mana uang itu ia dapatkan. Alasannya, karena ia tidak mau Galang mengetahui bahwa uang itu hasil dari menjual narkoba. Scene berganti. Diperlihatkan sekelompok preman. Ketua kelompok itu bernama Diki. Ia adalah bosnya Fikri. Mereka semua mengetahui tentang Reno yang sudah keluar dari penjara, dan mereka langsung mencari keberadaannya. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan Reno yang menemui Daud. Daud menceritakan bahwa ia sudah memiliki bengkelnya sendiri dan hidup dengan kedamaian. Tidak lama kemudian, ada sekelompok preman yang membuat kerusuhan. Dengan cepat, Daud dan Reno langsung menghadapi mereka semua. Karena mereka adalah master bela diri, preman itu pun berhasil dikalahkan dengan mudah. Di tempat lain, Galang baru mengetahui bahwa adiknya adalah kurir narkoba setelah ia menemukan ada sabu di jaketnya. Ia langsung memarahi Coki dan menyuruhnya untuk berhenti dari pekerjaannya itu. Namun, Coki menolak dan memilih pekerjaannya.
Sementara karena tempat kerjanya dulu telah bangkrut. Kemudian Galang pergi ke klub untuk menjemput Astrid. Mereka berdua pun semakin dekat. Sesampainya di rumah, Astrid bercerita tentang masa lalunya yang membuat ia menjadi penari klub dan PSK. Di sini kita tahu bahwa ia telah dibohongi oleh Boy yang ditawari pekerjaan bagus di Jakarta. Namun kenyataannya Boy malah membuat Astrid menjadi penari dan PSK. Setelah itu, Galang pergi untuk menemui Daud. Daud menceritakan tentang kejadian saat ia dan Reno diserang oleh sekelompok preman. Di sini, mereka berdua menyimpulkan preman yang menyerang itu adalah musuh lama Reno yang ingin balas dendam tentang kematian anak buahnya. Di tempat lain, diperlihatkan Coki yang dihajar oleh Fikri karena ketahuan tidak menyetorkan uang. Fikri lalu memberitahu Galang tentang keadaan Coki, dan Fikri juga menyuruhnya untuk mengganti uang yang telah diambil adiknya itu. Kemudian Galang langsung pergi menemui Fikri. Saat sampai di sana, ia dihadang oleh anak buahnya, dan terjadilah pertarungan. Setelah itu, Galang menodongkan pistol ke kepala Fikri, yang terpaksa dia harus membebaskan Coki. Coki pun dibawa ke rumahnya untuk diobati. Esok harinya, sekelompok preman membuat kerusuhan di panti asuhan Bunda Mulia untuk mencari keberadaan Reno. Namun, mereka tidak menemukan Reno di tempat itu. Ketika di klub malam, Astrid dipukul oleh anak buahnya, Boy, karena Astrid tidak menyetorkan uang pada Boy. Tidak lama kemudian, Galang datang menjemput Astrid. Ia melihat wajah Astrid yang sudah babak belur. Kemudian, ia langsung membawa ke rumahnya. Namun, Galang mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, dan dia pun balik lagi ke klub malam itu. Ketika sampai di sana, ia langsung menghajar Boy dan anak buahnya. Terlihat Coki yang sedang membeli pistol ilegal. Dia berniat untuk balas dendam kepada Fikri karena telah menusuknya. Keesokan harinya, ketika Galang sedang berada di pasar, ia dikepung oleh Boy dan anak buahnya. Karena Galang kalah jumlah, ia pun langsung lari masuk ke dalam angkot. Namun, mereka terus mengejarnya dan terjadilah perkelahian di dalam angkot itu. Namun Galang berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah sampai di rumah, Galang melihat adiknya yang sedang berlatih menggunakan pistol. Di sini, Coki memberitahu Galang bahwa dia berniat akan membalas dendam kepada Fikri. Galang mencoba mencegahnya, namun dia malah dipukul sampai pingsan. Sampai di markas Fikri, Coki langsung menodongkan pistol. Namun saat akan menembak, ternyata pistol itu tidak ada pelurunya. Mengetahui hal itu, Coki pun langsung lari. Namun saat ia akan keluar, ternyata di sana ada sekelompok orang yang membawa senjata yang menghadangnya. Dan terpaksa Coki harus bertarung. Karena kalah jumlah, Coki pun tewas. Galang, Reno, dan Daud berniat untuk membalaskan dendam kepada Fikri dan Diki yang ada kaitannya atas kematian Coki. Namun, ternyata mereka bertiga tidak ingin saling mengetahui akan niat balas dendamnya itu. Singkat cerita, terlihat Daud yang menelpon Diki dan mengajaknya untuk bertemu di suatu tempat. Namun, ternyata Daud malah dijebak dan ditabrak oleh anak buahnya Diki. Kita sebut saja Bobby. Di sana terjadi pertarungan yang sangat sengit. Hingga akhirnya Daud terjatuh ke dalam sebuah pembakaran yang membuatnya meninggal. Kabar tewasnya Daud sampai ke telinga Galang. Lalu dia pun pergi untuk balas dendam kepada orang yang telah menewaskan 2 orang yang penting dalam hidupnya.
Pertama, dia mengintip Fikri di klub malam. Ketika sedang di dalam toilet, ia langsung menghajar habis-habisan. Dia mengintai Diki yang terlihat akan masuk ke dalam mobil dan dijaga anak buahnya. Namun Galang nekat. Di sini terlihat Galang sangat murka. Tinggal satu orang lagi, yaitu anak buah Diki, si Bobby, yang telah membunuh Daud. Gilang pun pergi untuk menemuinya. Sebelum berangkat, ia berpamitan dengan Astrid. Saat sampai di sana, ia malah dihadang oleh sekelompok orang yang ternyata ada kaitannya dengan Fikri yang telah membunuh Coki. Bersamaan dengan itu, ternyata Reno sedang bertarung dengan Bobby. Dalam pertarungan itu, Reno terbentur sangat keras, yang membuatnya pingsan. Saat Bobby akan membunuh Reno, kemudian Galang datang. Dalam pertarungan itu, Galang mematahkan tangan dan kakinya. Saat ia sedang membantu Reno, tiba-tiba Bobby menendang besi dan menancap di perut Galang. Film pun selesai, dan endingnya menyakitkan. Ketika kekerasan digunakan untuk menyelesaikan masalah, disitulah masalah baru akan muncul. Sekian rekap alur dari saya.